Semuanya aku di sini duduk. Nah itu tuh, aku tuh suka banget lirik awalnya tuh kayak pengen aku bold kayak ayo dong lu kalau naksir gue atau suka sama gue dateng aja langsung, gak usah gengsi-gengsi. Nah ini kabarnya dalam beberapa bulan ya berarti ya Yes. akan melaunching mini album judulnya EP. EP itu ini album Semacam ini album semacam gitu. album judulnya adalah Apakah Kita Gimana Perasaan. Bukan, Bukan, apakah salah kita, nih. salah nih. Apa kita maksud gimana perasaannya gitu. Apakah kita tanda Apakah tanya. kita, tanda tanya. Jadi pertanyaan apakah kita? Oke, ini bisa dibilang mini album Pertama aku. Jadi aku pengen juga sebenarnya dikenal selain sebagai aktris, sebagai musisi juga gitu. Jadi nggak mau setengah-setengah, akhirnya aku langsung ngeluarin lagu banyak, yaitu mini album. Oke, di album ini kamu only as a singer atau juga ikut dalam pembuatan lirik atau aransemen musiknya gitu? Aku nulis liriknya juga. Ada berapa album? Ada berapa lagu di album ini? 4. Ada 4 lagu. 4 ya? Iya. Make sure. Berarti dia ngikutin. Iya. Kita make sure. Ada 4 lagu, 2 lagu aku yang nulis, 2 lagu lain ada beberapa tim lain yang nulis gitu. Kalau 2 lagu, jadi kayak 2 lagu aku nulis, 2 lagu orang lain gitu. Oke. Untuk 2 lagu yang kamu tulis ini berarti boleh tahu nggak sih judulnya? Oke, boleh dong. di-spill atau masih Boleh ini? dong, Boleh boleh di-spill. dong. Mungkin kayaknya kalau udah tayang udah rilis nih. Udah lagunya. rilis. Jadi yang pertama itu ada Apakah Kita Hanya Bercanda? Apakah Kita Hanya Bercanda? Dari tentang relationship nih pasti nih. Kayaknya semua lagu lagu tentang relationship ya. Apakah Kita Hanya Bercanda? Terus Tak Lagi Ragu. Tak Lagi Ragu. Terus Pernah Sangat Bahagia. Pernah Sangat Bahagia, oke. Dan yang terakhir nih, yang singlenya juga mau rilis juga, Gelora Asmara. Jadi Gelora Asmara itu adalah recycle dari lagunya Groove Bandit dan juga Derby Romero. Aku bawain versi generasiku zaman sekarang. Generasi apa? Generasi Z. Ya. Kalau dulu kan kayak milenial ya. Gitu. Boomer kali ya. Mungkin Boomer dan milenial ya. Boomer dan Ini milenial. Gen Z ya. Oh, oke. Apakah Kita Hanya Bercanda? Lalu juga ada Tak Lagi Ragu. Tak Lagi Ragu dan satu lagi Pernah Sangat Bahagia. Kalau saya sebagai orang awam melihat dari judulnya itu galaukah atau sebenarnya emang upbeat nih? Gitu? Tapi emang Gelora Asmara galau ya? Kalau Gelora Asmara kan upbeat kan? Upbeat ya. Tapi kalau gitu dari ya. 3 ini dari judulnya agak sedikit mendayun-dayun. Sebenarnya Apakah Kita Hanya Bercanda udah rilis duluan gitu. Jadi kayak ibaratnya teaser lah sebelum album ini rilis gitu. Kalau Apakah Kita Hanya Bercanda sih lebih ke folk country gitu. Jadi memang musiknya didominasi oleh gitar. Kayak akustik gitu. Senja-senja gitu. Anak senja ternyata. Vibes lagu lainnya mirip seperti Apakah Kita Hanya Bercanda gitu. Nah, waktu kamu nulis lirik lagu itu, Yes. Gimana kamu nemuin inspirasi? Apakah ada pengalaman hidup yang tertuang atau kamu ada riset? Karena beberapa orang yang aku kenal yang dia nulis lagu itu bahkan sampai riset supaya memang benar-benar touchy ke pendengarnya kayak gitu. Sebenarnya itu beda-beda sih Kak gitu. Kalau aku tuh karena ya aku newbie gitu ya dalam dunia permusikan, walaupun aku hobi suka nyanyi segala macam. Tapi kalau dalam dunia penulisan lirik itu kan pasti harus banyak belajar juga ya sama yang senior terdahulu gitu. Nah waktu pertama kali nyoba ya pastinya aku ngambil dari pengalaman pribadi, ada juga pengalaman teman-teman, ada juga yang dituntut untuk menulis itu kayak kita bikin topik ini yuk gitu, kayak bikin topik lagu ini yuk, kita bikin yuk, Request gitu ya? Iya di karang-karang segala macam gitu. Jadi aku awalnya kayak gitu sih gitu. Tapi emang lebih kena pengalaman pribadi gitu. Cuman kalau dari aku pribadi jangan terus-terusan kepatok sama mood pengalaman pribadi gitu karena takutnya nanti kedepannya jadi memaksa kita untuk punya mood tersebut gitu, punya pengalaman itu. Jadi aku sekarang sih senangnya kayak sharing ke teman-teman sih kayak kita bahas apa ya yang bisa bikin sebuah lagu tuh apa ya enaknya gitu. Tapi biasanya kalau dari pengalaman pribadi kan emosionalnya lebih kental gitu. Tapi kalau tadi kamu bilang biasanya ada lagu yang by request gitu. Gimana kamu deep dive ke lagu itu? Itu aku belajar dari acting sih Kak. Oke. Jadi aku yakin gitu industri
kesenian gitu. Sebagai seniman tuh kalaupun kita udah kecemplung di salah satu bidang itu pasti bawa pengaruh baik ke bidang-bidang lainnya gitu. Makanya seniman tuh enaknya gitu. Jadi misalnya aku dulunya di acting gitu, aku bisa sekalian masukin energi pada saat aku acting ke profesi aku di nyanyi gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen bikin lagu tentang apa ya bayangin aja gitu aku menjadi dirinya. Itu kan sebenarnya pelajaran pada saat aku di acting gitu kan. Jadi menyanyi itu juga ada skill actingnya. Ada dong apalagi kalau lagi rekaman. Wah itu gimana ya harus boleh cerita dong kalau rekaman. Harus membayangin misalnya aku lagi nyanyi lagu sedih gitu ya. Aku harus membayangin ya aku jadi dia gitu dari ekspresinya, dari rasanya. Karena menurutku ya aku sebagai pendengar musik juga ya gitu. Kalau nyanyi tuh yang penting bukan tekniknya tapi rasanya. Rasanya. Ketika kita bisa memberikan energi, aku yakin pendengar pasti bakal tersayat-sayat lah gitu. Ada ritual khusus nggak kamu sebagai penyanyi untuk tadi melakukan apa namanya mentransfer emosi itu? Yes. Mungkin harus nonton film sedih dulu atau mungkin kamu harus tenang dulu setengah jam kayak gitu, ada nggak? Enggak sih Kak, aku tuh bahkan di acting juga nggak kayak gitu. Jadi kalau di nyanyi tuh aku mungkin lebih fokus sama gimana caranya biar aku nggak batuk aja gitu pada saat di hari-hari rekaman. Gimana caranya biar aku nggak serak suaranya gitu. Kalau masalah teknik ada yang lebih mahir gitu di bidang itu, tapi kalau aku yang penting jangan batuk, jangan sakit gitu. Jadi aku ritualnya mungkin ya lebih fokus di amunisi suara gitu ya. ya, makanannya, terus abis itu jahe mungkin. Ngemil itu nggak sih kencur ya kalau asal penyanyi? Bisa yang anget-anget gitu. Jadi biar pada saat rekaman ataupun manggung gitu suara tuh sehat gitu. Tetap sehat. Nah, persiapan dalam pembuatan album ini, Yes. selain tadi mungkin kamu juga menulis sendiri, lalu juga sharing ke teman-teman, ada nggak kolaborasi sama mungkin musisi lain? Kalau di EP aku ini, jujur semuanya aku yang nyanyi, jadi nggak ada duet gitu. Jadi full aku yang nyanyi. Tapi gitu pada saat aku membuat klip Gelora Asmara itu disutradarai oleh sang mantan penyanyi Gelora Asmara. Mas Evan ya? Bukan, Derby. Derby. Oh, Derby Romero. Ya, Oke. jadi dia sutradarain juga, terus ya banyak banget bantuin juga sih untuk project Gelora Asmaranya gitu. Kesulitan nggak sih? Karena tadi Evan kan juga bantu ya? Evan bantu bantuin nulis juga dan aransemen juga dia sih rata-rata. Itu biasanya kan kalau singer, correct me if I'm wrong, itu kan biasanya punya idealisme sendiri. Nah, itu gimana kamu nge-build chemistry dengan Evan, lalu juga mungkin Derby Romero itu? Kalau aku sih apa ya, yang penting dikomunikasiin aja gitu Kak gitu. Karena aku alhamdulillah orangnya sangat-sangat terbuka soal apa yang aku rasain gitu. Jadi kalau misalnya aku gak suka sama musiknya atau gak suka sama aransemennya, alhamdulillahnya aku tuh bisa langsung ungkapin gitu. Jadi ya chemistry-nya dari situ kayak bercanda-canda, terus kayak misalnya kayaknya aku gak suka deh musiknya kayak gini, kita ganti yuk, ya udah kita brainstorming bareng. Udah deh dari situ kan jadi saling tahu gitu dia kayak gimana orangnya dan jadi nyambung gitu alhamdulillah. Jadi berapa lama untuk persiapan dari brainstorming, rekaman sampai akhirnya launching ini? Hampir setahun sih. Hampir 1 tahun. Jadi menyimpan ini 1 tahun. Jadi akhirnya, ya hampir setahun dan lagunya empat-empatnya tuh udah aku rekaman semua di akhir tahun 2024. 2024. Oh. Karena aku nyetok supaya ya. pas 2025 udah mikirin promosinya, konsepnya segala macam. Best momennya di bulan ini berarti. Insya Allah. Pas kemerdekaan mungkin apa sekalian merayakan. Iya ya, seperti baju kita yang merah 80 putih. tahun Indonesia. Nah, dari 4 lagu di EP ini ada sebuah lirik yang mungkin ingin kamu bold gitu gak sih? Ingin kamu Apa ya? tekankan. Banyak sih Kak, aku yakin banyak banget gitu. Dari Apakah Kita Hanya Bercanda, Gelora Asmara, mungkin Gelora Asmara kali ya. Karena aku suka banget sama lirik ini. Datanglah, nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga, agar kau dapat membuat diriku terbang. Semuanya aku di sini Duduk. Nah itu tuh, aku tuh suka banget lirik awalnya tuh kayak pengen aku bold kayak ayo dong lu kalau naksir gue atau suka sama gue dateng aja langsung, gak usah gengsi-gengsi gitu. Itu ada kenangan cinta monyet dulu gak? Enggak juga sih gitu, tapi kan banyak ya orang yang
suka sama seseorang gitu tapi gak berani untuk mengungkapkan. Nah aku nih sebagai ceweknya itu kalau masa aku saran ya kalau suka langsung aja tembak tuh cewek. Nah cocok nih lagunya buat yang mau Pria-pria ini menembak gitu ya. itu kayaknya yang di ujung udah mentok gitu. Dia seperti kayak dari tadi dia Benar gitu. merasa konsultasi Benar pribadi ya. nih kayaknya nih.